Assalamualaikum, perkenalkan namaku Masayu Apriana, umurku sekarang 38 tahun, aku lahir 10 April 1987. Aku didiagnosa dokter sebagai penderita atresia ani sejak lahir dengan fistula di dalam vagina. Nah, ini aku akan menceritakan kehidupanku ya. Nah, ini ibuku. Aku punya 12 saudara, 7 perempuan, 5 laki-laki. Di video ini ibuku sedang kena stroke ringan. Jadi dibawa ke rumah sakit besar di Palembang, RSMH Palembang. Nah, ini sudah pulang dari rumah sakit. Aku selalu menghiburnya agar bisa tertawa, biar sembuh, biar ceria lagi. Ini ibuku masih shock ya karena suara ngomongnya agak cedal. Jadi dia seperti kurang percaya diri, sedih. Aku selalu mengajaknya bercanda. Nah, ini setelah sembuh, aku ajak ibuku berkebun. Ini kebun punya orang, kami izin untuk menanaminya, alhamdulillah diizinkan. Sekarang kebun ini sudah jadi perumahan. Lihat deh, ini kami lagi makan bersama ibuku. Nah, itu kami makan di samping pohon jeruk nipis. Ini suamiku yang kedua. Yang pertama cerai bertahan 5 tahun, menjanda 2 tahun. Akhirnya aku menikah lagi. Inilah suamiku, orangnya baik, mau menerimaku apa adanya. Di sini dia pagi-pagi mau bantu aku cuci piring. Ini aku belum operasi pembuatan stoma ya. Ini aku masih penderita atresia ani yang belum dibuat anus. Tapi ya tahun 2017 waktu masih suami pertama aku pernah operasi usus bocor. Operasinya di rumah sakit Muhammad Husin Palembang. Harusnya aku operasi lagi pembuatan stoma, tapi aku tidak datang lagi karena harus mengurus surat ke dinas sosial minta tolong agar dibantu, agar biayanya ditanggung pemerintah, tapi aku nggak lanjut. Nah, terus tahun 2023 aku sakit lagi, kram perut, jadi aku kembali ke rumah orang tuaku karena suamiku tidak bisa merawatku karena bekerja. Ini badanku kurus sekali. Itu adikku, namanya Nur. Dia yang suka membuatkan aku minyak VCO, membuatkanku jamu agar aku cepat sembuh. Ini aku hanya bisa berbaring di tempat tidur ya. Kalau mau berjalan itu di papa sama suamiku, sama ke WC. Nah, ini ibuku jatuh sakit lagi, demam. Ini aku videokan pada malam hari. Nah, itu adikku. Sekarang udah menjadi guru. Nah, ini juga waktu masih di kebun, masih gagah. Ibuku udah sembuh dari stroke-nya, tapi masih cedal, tapi tenaganya udah ada ya. Udah bisa berkebun. Dia lagi menebang pohon bambu kecil itu. Mau dipanen buat jemuran. Nah, tanggal 26 bulan 4 akhirnya aku dioperasi ya. Operasi pembuatan kolostomi. Ini udah selesai. Ini aku sedang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, kakak iparku yang mau mendonorkan darahnya. Saat itu butuh 3 kantong darah ya. Karena di rumah sakit cuma ada 1 kantong, takutnya kurang. Untung aku banyak saudara yang sama darahnya, darahku A+. Ini aku
belum pakai baju ya. Nah ini kalau nggak salah hari kedua apa, aku udah bisa makan, udah mulai makan semangka. Nah, ini yang videoin suami aku, dia telaten banget jaga aku. Nah, ini aku operasinya double ya, operasi kolostomi sama operasi ini kista. Ada kista di indung telur dan ada penebalan di dinding rahim. Nah, itu dibuang semua. Nah, ini adik laki-lakiku yang menjagaku saat suamiku kerja. Nah, dia banyak berjasa saat aku sakit. Nah, ini operasi perbaikan kolostomi. Enggak, ini masih operasi yang pertama ya. 4 jam operasinya. Ini itu masih susah, aku miring kiri miring kanan masih berat banget badan. Ini hari ke-6 udah mulai bisa lah miringnya. Itu belajar miring. Nah, ini suamiku panik karena masih keluar nanah nih. Jahitan operasiku berongga. Belum, itu masih diperban karena masih mengeluarkan nanah ya. Nanahnya banyak banget, berbau juga. Badanku kurus banget saat itu. Sisa 36 kilo ya. Karena kista itu, pada waktu kena kista tuh aku nggak nafsu makan dikit kenyang. Aku nggak tahu bahwa aku kena kista. Untung suamiku maksa untuk aku periksa ke dokter yang di rumah sakit ya, untuk dirujuk ke rumah sakit besar. Kalau enggak, untung nggak telat. Karena kalau telat bisa infeksi, perlengketan ususnya makin parah. Soalnya aku jenis kista yang cair itu. Kalau pecah itu bisa lengket ya organ dalam tubuh itu. Nanahnya itu bisa lengket di usus, di organ dalam lainnya. Bisa lengket, jalan sedih sakit. Nah, ini penampakan. Ini udah mulai hilang ya, udah mulai nggak keluar lagi nanahnya. Tinggal nanah bening aja kalau yang keluar. Ini setiap jam aku rajin bersihkan. Nah, itu bentuk jahitannya berlubang itu. Ada lubang kecil kan. Nah, itu aku berobat lagi ke dokter Bob di angkatan 66, dikasih antibiotik. Aku minum selama 2 minggu. Nah, katanya obat dari rumah sakit jangan diminum lagi karena nggak mempan di aku. Nah, waktu ke dokter spesialis penyakit dalam itu obatnya dosisnya tinggi banget. Nah, ini bentuk operasi yang pertama. Nah, ini bentuk kolostomiku yang pertama ini. Ini bentuk kolostomiku ya. Nah, itu benang, simpul benang. Nah, gara-gara simpul ini lepas, kolostomiku jadi masuk ke dalam guys, separuh. Karena aku terlalu banyak gerak, terlalu banyak aktivitas yang berat. Gara-gara aku menggali lubang untuk menanam pohon pisang. Jadi simpulnya itu lepas, masuk deh itu usus yang tempat mengeluarkan feses. Nanti ada videonya pas aku di IGD. Nah, akhirnya tanggal 23 bulan 5 ya, sebulan, bulan depannya aku masuk IGD. Jam 5.30 aku kaget pagi-pagi, cabang kolostomiku separuh masuk. Nah, itu yang keluar itu yang nggak mengeluarkan feses ya, separuh yang mengeluarkan feses itu masuk ke dalam perut. Aku panik, tapi masih bisa itu. Nah, kalau ditekan masih bisa keluar itu, fesesnya keluar.
Nah, ini udah selesai operasi perbaikan kolostomi, udah ditaruh di kamar ini pasien ya. Ini ruang kelas 3. Ini yang video kan adik aku yang laki-laki. Aku pas operasi perbaikan kolostomi itu bius setengah badan ya. Jadi seperti operasi sesar itu setengah badan biusnya. Operasinya berjalan 2 jam dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kenapa aku tahu? Karena aku kan sadar ya. Pas operasi aku sadar. Tapi kan kalau operasi pertama itu bius total karena operasi besar ya. Karena operasinya double. Nah, ini bentuk kolostomiku yang sudah diperbaiki. Banyak luka, iritasi itu. Serem liatnya. Aku lagi bersihin itu bekas-bekas darah-darah, basah-basah aku lap-lapin. Nah, itu ada bekas darah bekas operasinya, bekas belekan perut, bekas dibelek itu ada jahit. Nah, itu bekas jahitan. Seperti ini. Jujur aku takut ya. Aku belum tahu cara merawat ostomi. Aku belum bertemu grup sahabat ostomed. Aku bisa masuk grup WhatsApp itu, video-video aku operasikan aku masukkan ke YouTube aku, namanya Yana Ostomed. Jadi ada salah satu penderita ostomed juga komen di video aku itu, katanya mau masuk grup ostomed nggak? Di situ bisa sharing sesama penderita ostomed. Nah, aku mau dong. Ada dari pertama aku cari grup di grup Facebook, ada grupnya, dikasih taunya ada grup Facebook juga dan ada grup WhatsApp. Aku posting lah, aku ceritakan kan, aku penderita atresia ani sejak lahir dan baru di operasi stoma di umur 36 tahun 8 bulan. Alhamdulillah aku bisa dimasukkan ke grup WhatsApp, bisa sharing-sharing. Nah, inilah adikku. Adikku yang laki-laki. Aku lupa ini nomor berapa karena aku 12 saudara ya. Namanya Dani. Ini aku udah mulai seger. Udah bisa makan juga. Udah bisa duduk. Ternyata kalau operasi setengah badan itu enggak seperti operasi yang bius total ya. Kalau operasi bius setengah badan tuh lebih cepat pulih. Enggak mual, makanan enggak kecium bau obat. Makanan rumah sakit bisa aku makan gitu. Beda yang operasi pertama. Itu bau rumah sakit tuh bikin aku mual. Enggak nafsu gitu makanannya. Nah, pada operasi perbaikan ini makanan rumah sakit bisa aku makan habis. Nah, ini setelah pulih, udah pulih sembuh benar stomaku, aku mencoba jualan lagi guys. Memang bidang itu bisa jualan, bidang yang aku bisa. Nah, karena aku hobi masak. Nah, ini suami aku kalau malam dia bantuin aku nyuci piring karena aku nggak bisa duduk terlalu lama ya. Jadi dia bantuin. Kalau buatan itu aku berdiri karena lebih nyaman aja
dan kantong stomaku jadi lebih awet kalau berdiri, itu nggak mengganggu. Tapi kalau duduk kantong stoma cepat sekali bocor. Nah, ini jualananku ada burger, Taiwan model, batagor, cok otak-otak, sosis-sosisan, laris manis banget. Nah, aku tuh senangnya jualan ini, suami aku tuh support, bantu gitu, mau bantu aku, bantu melayani, bantu ke pasar, bantu nyuci piring. Beda dengan suami yang pertama aku dulu, nggak mau. Semua aku kerjakan sendiri. Nah, ini waktu sebelum operasi ini aku cek darah. Sebelum operasi stoma ya, ini cek darah, menunggu giliran dipanggil. Ini kontrol ulang ya, mau lanjut ke operasi pembuatan anus. Nah, ini aku mau nyerahkan hasil distelopografi ke dokter bedah anak. Tapi sayangnya dokter yang dituju nggak datang, jadi aku pulang deh. Nggak lanjut lagi kontrol. Aku mutusin untuk pakai stoma permanen karena udah nyaman gitu. Aku takut, umurku sudah 38, kalau harus operasi lagi tuh aku takut nggak sanggup. Dan aku udah konsultasi sama nurse Hamka, katanya nggak apa-apa kalau mau memutuskan pakai stoma permanen seumur hidup ya. Ini anak angkat aku waktu itu umurnya masih 5 tahun ya. Nah, itu juga yang membuatku memutuskan pakai stoma permanen, karena anak angkatku ini mau masuk sekolah SD. Nah, ini aku dulu belum bisa merawat. Kulitku mau iritasi, aku bingung gimana ini pakai apa, ngilangin gatelnya itu. Ini hasil PA-nya, alhamdulillah kistanya tidak ganas, jaringannya tidak ganas. Itu sedikit membuat aku lega. Soalnya kalau ganas itu harus kemoterapi kan. Bersyukurnya tidak ganas. Nah, ini aku dapat donasi kantong dari grup khusus penderita atresia ani, tapi di sana kebanyakan pasiennya anak-anak. Dari bayi udah dioperasi ya, sedangkan aku dewasa baru dibuat stoma. Nah, ini cukuplah untuk aku sampai bulan depan ya, sampai suamiku gajian. Kebenaran bulan kemarin gaji suamiku dipotong banyak banget oleh bosnya karena dipindahkan ke gudang lagi gitu. Kalau di gudang gajinya kecil guys, sekitar 2.080.000 ya. Sedangkan perawatan kolostomi itu mahal kan, kantongnya mahal. Apalagi kalau bedaknya habis harus beli yang harganya mahal. Nah, ini suamiku. Ternyata masih ada guys, laki-laki yang mau menerima penderita atresia ani, masih banyak loh. Pesan saya kepada penderita atresia ani yang sudah dioperasi ataupun belum, tetap semangat, jangan minder, masih ada kok laki-laki yang mau menerima kita apa adanya, dan banyak yang lebih menderita dari kita. Tetap semangat. Terima kasih kuucapkan kepada para nurse yang ada di grup Ostomed, dan terima kasih kuucapkan kepada para penderita Ostomed yang suka membagi pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi di grup Ostomed, karena itu sangat membantu para penderita lain ya. Seperti saya juga sangat terbantu, saya jadi tahu cara merawat stoma saya. Itulah cerita saya sebagai penderita atresia ani sejak lahir ya.
Alhamdulillah sekarang saya sehat, bisa makan apapun, bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal. Yang penting harus tetap menjaga kebersihan stoma ya. Harus tahu cara merawat stoma, insya Allah bisa sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih.